Di informasi selanjutnya, antrean penukaran uang baru di Kabupaten Lebak, Banten ramai oleh masyarakat. Saking antusiasnya mereka rela menunggu hingga berjam-jam. Gerai penukaran uang yang digelar di alun-alun Rangkas Bitung, Lebak, Banten diramaikan masyarakat yang berbondong-bondong ingin memiliki uang rupiah baru. Warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan uang baru dengan pecahan beragam. Namun ada batasan penukaran uang, yakni minimal Rp200.000 dan maksimal Rp1.000.000 yang akan mendapatkan 5 dari 7 jenis uang baru tahun emisi 2022. Masya Allah, antusiasme masyarakat sangat besar sekali ingin memiliki pecahan uang baru. Ini pasti untuk dikoleksi dulu, baru kemudian nanti akan digunakan sebagai transaksi nih. Ustaz Arifin, sudah tukar uang pecahan baru atau belum? Belum. Sama kalau gitu Ustaz, belum sempat untuk mengantre berjam-jam ya. Nah Ustaz, kira-kira apa tanggapan Ustaz tentang berita tadi? Ya, sangat wajar ya kalau orang ingin memiliki sesuatu yang baru gitu ya. Itu manusiawi sekali, normal sekali. Fitrah manusia senang pada hal-hal yang baru. Itu walaupun kadang-kadang seperti tadi kok mau-maunya antre. Padahal cepat atau lambat ya nanti kita juga akan dapat juga gitu. Dengan sendirinya ya kita akan belanja kemudian dapat kembalian, ya itu juga nanti kita akan dapat juga karena ketika BI mengeluarkan pecahan uang baru kan biasanya juga sambil nanti menarik uang yang lama gitu. Jadi tetap saja nanti cepat atau lambat uang lama yang di kita itu pasti juga akan tertukar dengan yang baru gitu. Tapi ya sebagai manusia yang memang suka hal-hal yang baru yang ya katakanlah menyenangkan seperti semacam ini, itu sangat wajar dan tidak ada larangan sebetulnya. Sama halnya ketika kita menginginkan sesuatu umpamanya situasi rumah tangga kita yang baru, tidak di rumah melulu, pengen sekali-sekali jalan-jalan. Nah, itu kan juga sesuatu yang baru untuk refreshing. Ya yang begini-begini hiburan dan saya kira bagus sekali juga untuk kesenangan hati kita lah, karena Allah juga menyukai kita dalam hal-hal yang diperbolehkan gitu ya, bersenang-senang dalam hal-hal yang diperbolehkan. Nah, memiliki uang baru, pecahan baru lebih dulu daripada yang lain itu kan bisa dibanggakan loh. Ini saya udah punya nih uang baru nih, kamu belum. Itu saya kira itu diperbolehkan, tidak ada masalah gitu. Tanggapan saya, Kak Ucri. Atau juga untuk dikoleksi mungkin ya Ustaz. Nah, Ustaz Arifin setuju nggak dengan pendapat Islam terkait agama kita ini tidak melarang akal yang digunakan untuk melakukan kreativitas atau inovasi dalam bekerja dan bisa mencukupi kehidupan? Iya, betul sekali. Sebetulnya di dalam Al-Quran maupun hadis dan sejarah panjang peradaban Islam itu semuanya menunjukkan bahwa antara ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian praktek Nabi dengan berkembangnya peradaban berkat ada penggunaan akal manusia, itu tidak ada yang bertentangan gitu. Contohnya banyak sekali bisa kita lihat, umpamanya bangunan-bangunan sisa peradaban masa lalu yang kita temukan di Eropa, dari negara atau dari dinasti Islam yang dari Abbasiyah atau dari Baghdad pindah ke sana, itu kan inovasi gitu, penggunaan akal. Bahwa di dalam Al-Quran umpamanya kita dirangsang akal kita, kenapa kamu tidak berpikir, kenapa kamu tidak menggunakan akalmu, kan banyak sekali ayat yang semacam itu. Nah, karena ayat bunyinya begitu, kita yang membaca ayat Al-Quran itu kan tertantang, seolah-olah tertantang. Iya ya, Allah sudah memberikan akal, kenapa saya tidak gunakan akal kita? Nah, dari hasil renungan membaca ayat-ayat yang semacam itu, lalu kita berinovasi, berkreasi, lahirlah kemudian peradaban yang semacam itu yang terjadi di Eropa, di Cordova, umpamanya di Spanyol itu banyak sekali peninggalan umat Islam, belum lagi tentang ilmu pengetahuan, kedokterannya dan lain-lain, peninggalan ulama-ulama Islam terdahulu juga banyak sekali. Itu semua membuktikan bahwa manusia sudah menyambut baik tantangan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi benar sekali kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran memang atau agama Islam memang menginginkan manusia ini mengembangkan, melakukan inovasi gitu dengan akalnya, itu memang benar. Jadi justru kita salah kalau kita menerima apa adanya saja, padahal kita punya akal, kita bisa berkreasi gitu.
kita udah terima aja, nggak pernah berkreasi, nggak punya berinovasi, nggak pernah punya karya-karya baru, itu justru dianggap salah karena kita tidak memberdayakan akal. Nah, karena Al-Qur'annya jelas sekali, mengapa kamu tidak gunakan akalmu, mengapa kamu tidak berpikir, dan seterusnya, itu banyak ayat-ayat yang semacam itu. Jadi ya hal-hal yang semacam ini termasuk mengkreasikan pecahan mata uang baru, itu bagian dari pengamalan, dari sudut pandang Islam ya, ini bagian dari pengamalan ayat-ayat yang menuntut kita untuk menggunakan akal tadi itu, berkreasi, berinovasi, membangun, tidak hanya puas dengan hasil yang ada sekarang, tapi kepingin yang lebih baik lagi dan seterusnya gitu ya, Utri. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan. Untuk seluruh pemirsa Ajwa TV, sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.